Apa kabar semuanya? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas panduan guru dalam mengisi e-learning. Langkah pertama login. Login ini silakan menuju alamat yang diberikan oleh operatornya masing-masing gitu ya. Ini alamat ini bisa berbeda-beda tergantung operator madrasahnya memberikan alamat yang mana. Silakan login terlebih dahulu dengan user dan passwordnya yang telah diberikan oleh operator. Nah, ini berhasil login. Nah, ini tampilan awal akan diberi panduan seperti ini. Silakan ditelaah aja. Selanjutnya silakan klik dibaca aja ini. Baik, kita oke, tutup saja ini semuanya. Silahkan dibaca aja ya. Oke, itu sudah ya. Nah, itu berarti ketika pertama kali login kita akan diberikan panduan seperti itu ya. Untuk panduannya. Nah, untuk panduan lengkapnya bisa juga di-download di sini. Baik aja langsung ke tahap pertama. Tahap pertama ketika setelah login kita mendapatkan panduan. Berikutnya kita update profil. Nah, di sini silakan perbaharui profilnya. Ini profil yang diberikan oleh proktor ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan silakan diperbaharui dan tinggal simpan perubahan, kalau tidak kembali. Kemudian passwordnya juga silakan diperbaharui. Nah, silakan masukkan password, konfirmasi password, kemudian simpan perubahan. Betul yang saya sudah melakukan perubahan password gitu ya. Baik, tahap selanjutnya setelah memperbaharui profil, yang kedua membuat kelas online. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah membuat kelas online. Kita langsung klik buat kelas online. Sebentar, saya sudah membuat beberapa kelas, kita praktekkan satu saja. Buat kelas lagi, misalkan kelas 8C yang belum ya. C. Deskripsinya saya akan isi misalkan dimanapun, kapanpun. Nah, dan pilih mata pelajaran misalkan bimbingan TK. Agenda pertemuan silahkan isi berapa saja, perkiraan setelah dihitung ya berapa agenda pertemuannya, misalkan yang saya 12 pertemuan. Silakan selanjutnya buat kelas. Oke, buat kelas berhasil. Setelah buat kelas nanti di setiap kelasnya itu ada tampilan seperti ini. Ini ada kiriman ini untuk berkomunikasi dengan siswa gitu. Nanti buat ini tentang kelas. Statistik ini menunjukkan postingan berapa, ujiannya berapa, siswa yang aktif berapa gitu. Nah, ini notifikasi pemberitahuan. Oke, itu tentang kelas. Selanjutnya setelah membuat kelas kita langsung mengisi standar kompetensi KIKD-nya. Tinggal diklik, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tanda seperti ballpoint atau pensil ya. Nah, tinggal akan diklik. Misalkan untuk KI pengetahuan, misalkan memahami bla 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 gitu ya. Kalau sudah silakan ini ada tombol simpannya di bawah nih, simpan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya silakan diklik ini, pilih satu misalkan mendeskripsikan. Bla 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 gitu. Sudah. Nah, itu 3.1. Kalau misalkan ada berapa KD-nya tinggal tambah. Yang kedua misalkan mempraktikkan mengidentifikasi ya. Misalkan mengidentifikasi bla bla bla, misalkan seperti itu, simpan. Nah,
Kalau misalkan ada kesalahan nah ini udah ya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa kembali ke tombol yang seperti pensil ini ya, kita klik misalkan oh ini salah, misalkan pakai huruf P misalkan, ataupun yang lainnya deskripsikan, tinggal simpan. Nah jadi perubahan yang keterampilan juga sama, tinggal diisi sama seperti yang atas. Oke, itu mengenai pengisian standar kompetensi KIKD. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan adalah mengisi kriteria kelulusan minimal ataupun KKM. Tinggal klik. Nah setelah KD yang tadi dibuat, nah, untuk bisa mengisi KKM ini harus dibuat dulu KIKD nya. Nah setelah dibuat baru kasih akan tampil. Ini tinggal dipilih aja, misalkan rendah, tinggi, sedang. Ini misalkan sedang, misalkan ini. Nah akan muncul KKM nya. Nah silakan diaturnya di sini gitu. Nah start atur di sini baru KKM nya akan muncul. Setelah itu yang ketiga itu membuat rencana pembelajaran. Nah tinggal klik. Nah kata pilih seperti ini, silakan diklik buat rencana, misalkan tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal 24 sekarang, misal jamnya misalkan ke 1, kedua, ini tergantung ya, pilih pertemuan, misalkan pertemuan ke 1, topiknya misalkan pelanggaran aplikasi software, misalkan pengetahuan. Nah misalkan ini, kalau sudah tinggal klik simpan, akan tampil di sini. Nah sini kan ini bisa dibuat 1 semester ataupun 1 tahun pelajaran. Nah kalau sudah buat nanti akan tampil di sini. Kalau ada kesalahan bisa edit di sini. Nah ini tombol seperti pensil. Kalau misalkan sudah tidak dipakai, tinggal dihapus aja. Kalau misalkan mau cari karena terlalu banyak, udah banyak, bisa dicari di sini. Misalkan pertemuan keberapa, semesternya berapa gitu, tinggal cari. Materinya tinggal isi di sini. Cari nanti akan tampil. Gitu. Karena ini hanya baru 1, jadi tidak perlu pakai pencarian gitu. Baik, itu mengenai rencana pembelajaran. Berikutnya bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini akan tampil karena kita baru buat 1 pertemuan, maka di bahan ajarnya juga hanya untuk 1 pertemuan gitu. Kalau kita sudah buat beberapa pertemuan, nanti akan tampil beberapa banyak sini ya. Baik, nah untuk di bahan ajar ini kita bisa lihat bahan ajarnya. Nah, untuk selanjutnya silakan bagikan bahan ajar. Untuk membagikan bahannya bisa ambil dari kelas lain ataupun upload dari komputer. Misalkan kita akan upload dari komputer. Jenis ataupun format. Di sini ada beberapa pilihan, bisa Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, artikel atau bahan ajar gambar format JPEG. Misalkan kita akan upload video, misalkan file, misalkan. Nah ini misalkan mengoperasikan Microsoft Word 2019 misalkan. Nama bahan ajarnya, cara, misalkan ini keterangan, silakan diisi kalau ada keterangan tanpa juga tidak masalah. Nah share bahan ajar bisa dibagikan langsung ke siswa, misalkan tinggal diaktifkan nih. Kalau ini mau di off kan berarti tidak langsung dibagikan gitu. Simpan bahan ajar kalau sudah selesai. Oke yuk. Nah ini sudah terupload cepat ya. Nah kita bisa melihatnya di sini sebelum kita bagikan. Nah kita lihat. Nah oke, nah itu sepintas tentang bahan ajar. Baik, bahan ajar sudah, yang selanjutnya itu tentang data siswa tergabung. Nah, karena di sini masih kosong, kita harus mengundang dulu beberapa siswa kita, misalkan di kelas 8C ini gitu. Kita klik aja undang siswa. Nah, sudah tampil semua siswanya. Kita gabungkan aja semua, gabungkan. Oke.
proses. Oke. Oh, kalau sudah tergabung ya. Oke, itu benar. Nah, refresh. Nah, ada udah muncul gitu. Nah, tadi sudah gabungkan ya. Kalau sudah tergabung nanti langsung muncul di sini. Nah, ini saya mengundang siswa. Kemudian yang berikutnya absensi kelas. Nah, absensi kelas kita tinggal pilih pertemuan, misalkan pertemuan ke-1 misalkan. Kita akan otomatis muncul semua. Nah, di sini otomatis semuanya hadir ya. Nah, adapun yang nanti tidak hadir ketika siswa tersebut tidak login, maka di sini keterangannya akan uh, masih tetap hadir gitu. Nah, tinggal kita edit aja alfa sakit izin yang tidak masuk siswanya gitu ya. Oke, itu aja. Itu untuk absensi kehadiran itu. Ini tinggal cari aja pertemuan keberapa gitu nanti. Nah, kalau ini kan tampilan dibagi dua, kita bisa pilih semuanya, diolahkan. Nah, baik, itu mengenai absensi kelas. Kemudian berikutnya jurnal guru ya. Nah, jurnal guru. Nah, di sini tampilan seperti ini. Untuk mengisi jurnal guru tinggal klik tambah aja kejadiannya. Misalkan waktu kejadiannya misalkan 24 Maret misal. Pilih siswa misalkan yang paling atas, misal ini contoh. Kejadiannya misalkan mendapatkan nilai maksimal misalkan. Butir sikapnya misalkan kedisiplinan gitu ya. Basis kejadian berarti positif gitu ya. Tindak lanjut misalkan diberi reward gitu ya. Kasih simpan. Lanjut di sini. Kalau yang kejadiannya negatif atau kenakalan juga sama seperti itu ya. Jadi untuk kalau yang baik kasih reward, misalkan kalau yang jelek tindakannya seperti ada pembinaan misalkan seperti itu. Baik, itu di jurnal guru. Baik, yang selanjutnya komputer basis test atau CBT. Nah, ini buat ujian atau penilaian ya. Nah, setelah kita klik akan tampil seperti tampilnya, tinggal kita klik buat ujian CBT baru. Nah, kalau belum, ini karena kosong itu, ini belum dibuat, kita klik buat. Nah, silakan buat isi dulu pengaturan, misalkan pengaturan penilaian harian misalkan, nama ujiannya, KD-nya misalkan KD1 misalkan, nama ujian CBT-nya misalkan ke-1, penilaian harian ke-1, waktu ini silakan, tanggal mulai silakan tinggal diatur di sini, tanggal mulai tanggal 24 misalkan sekarang. Nah, ini kalau kita atau misalkan waktunya pagi misalkan dari jam 8 misalkan, waktu selesainya misalkan batas akhirnya kita tanggal 25 sampai sore jam 14 misalkan. Nah, kemudian di sini ada acak soal. Nah, ini fungsinya apakah soal itu akan berurutan atau teracak. Nah, kalau ini aktif berarti soalnya teracak gitu ya. Kemudian aktifkan ujian ya. Karena ini diaktifkan berarti ujian itu aktif. Ketika ujian itu aktif, siswa dapat login dan mengerjakan soal karena tokennya langsung muncul. Tetapi ketika ini dinonaktifkan, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan soal karena tokennya tidak keluar gitu. Jadi kalau kita akan memulai ujian, tinggal kita aktifkan. Tetapi kalau misalkan ujiannya belum dimulai gitu, atau penilaian harinya belum dilaksanakan, silakan matikan saja dulu. Soalnya bisa dibuat terlebih dahulu soalnya. Untuk ini di pengaturan di sini. Ini digunakan untuk apakah akan diaktifkan atau tidak gitu ya. Oke. Apa sudah, selanjutnya buat soal ujian. Nah, di soal ujian di sini
kita bisa pilih jenis soal, misalkan jenis soalnya salah atau benar. Misalkan di sini Windows 7 adalah sistem operasi Windows 7 adalah sistem operasi perangkat lunak. Windows 7 adalah sistem operasi perangkat lunak, misalkan jawabannya benar atau salah. Misalkan di sini benar, misalkan pakai satu aja cukup. Tambahlah dua ya, tambah misalkan yang kedua essay. Tuliskan manfaat e-learning, misalkan tuliskan manfaat e-learning, misalkan 2 soal. Berikutnya di sini ada import soal. Nah, import soal itu kalau misalkan kita sudah membuatnya kita, nah, terlebih dahulu untuk import soal itu download template-nya, kemudian dari soal yang telah kita buat, misalkan di Word itu, tinggal masukkan ke format yang tersedia yang di download dari sini ya. Setelah itu baru diupload dengan cara klik choice file, ambil ini choice file ini, mengambil file yang downloadan ini yang sudah diisi, kemudian baru import soal. Nah, kemudian yang keempat ini bank soal. Nah, bank soal ini nanti akan muncul ini satu, nama ujiannya, waktu, jenis. Nah, kalau misalkan sih ada bulan harian dan yang lain-lainnya nanti akan muncul di sini. Mereka buat soal. Nah, ini ada 2. Kalau ini buat soal di sini berarti langsung kita diketik manual langsung di sini. Sedangkan yang ini import soal itu untuk diimport gitu ya, dirancang terlebih dahulu di luar gitu ya. Baik, kita simpan. Kalau sudah pakai database tersimpan. Nah, di CBT ini nanti akan tampil seperti ini. Tadi yang telah kita buat, misalkan soalnya itu baru 2 soal, yang PG dan essay. Kalau misalkan ini mau diedit, tinggal di ini edit. Ini ada simulasi ujiannya, ini analisis soal, tinggal analisis hasil CBT seperti apa gitu. Nah, ini token sudah muncul, ini karena tadi diaktifkan gitu ya. Kalau diaktifkan otomatis tokennya langsung muncul. Ini pembayaran harian ke-1 gitu. Itu mengenai CBT. Kita buat lagi, misalkan CBT-nya di sini mau penilaian akhir semester, nama ujian, pas misalkan penilaian akhir semester atau PAT ya, PAT genap, PAT aja cukup, misalkan waktunya berapa, sama seperti tadi. Kemudian soalnya dibuat, ini mau dibuat di sini atau import gitu ya. Nah, kalau import berarti harus download dulu template-nya, setelah itu baru diisi, upload di sini, baru import gitu ya. Nanti di bank soal kita bisa ngecek seperti apa. Nah, yang tadi kita buat mulai hari ke-1, nah ini. Nah, yang tadi kita buat bisa kita lihat di sini. Nah, ini bank soal seperti apa ini. Sorry. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi lihat. Nah, tutup. Nah, itu. Nah, ini yang tadi dibuat, muncul tokennya muncul. Nah, ini silahkan diotak-atik aja di sini untuk ujian. Jadi ketika misalkan belum akan diberikan, berarti kita jangan dulu diaktifkan tokennya. Jadi simpan.
Nah, ketika dinonaktifkan maka nanti token itu di siswa tidak akan muncul gitu ya. Itu mengenai CBT. Berikutnya penilaian pengetahuan. Nah, sini silakan, ini sudah dibuat, kita hapus dulu ini. Kita buat aja misalkan penilaian harian ke-1, tesnya misalkan tes tertulis, kalian mendeskripsikan misalkan penilaian harian ke-1 misalkan. Nah, di sini KKM dan keterangan penilaian instruksi keterangan. Silakan diisi instruksinya untuk penilaian pengetahuan. Kalau sudah tinggal disimpan. Terus juga ada keterangan. Nah, tes tertulis diberikan melalui soal-soal pilihan ganda, benar salah, nah ini ya, dan lain sebagainya. Dapat membuat soal dalam e-learning ini. Nah, gitu. Yang tadi itu ya. Simpan kalau misalkan sudah. Akan muncul di sini penilaian harian ke-1. Hal yang berikutnya juga sama terus gitu, dibuat terlebih dahulu. Di sini untuk edit, dan ini untuk hapus, ini untuk melihat hasilnya. Kita coba masukkan nilai. Nah, misalkan ini berapa nilainya, yang diisi di sini. Nah, misalkan kalau misalkan tidak diisi, nanti akan keterangan remedial kalau tidak sesuai. Misalkan di sini 79 belum tuntas gitu. Misalkan di sini 80, kita coba belum tuntas, nilai remedialnya berapa misalkan. Nah, itu ya. Misalkan ini 78 75 ya. Berarti kalau itu belum tuntas tinggal di remedial. Kalau sudah tuntas berarti tidak usah remedial gitu ya. Kita tutup aja ini untuk edit ya gitu. Nah, ini kalau ada kesalahan di instruksi atau di ini saya bukan tes tulis, nanti bisa diedit di sini ya, nanti simpan. Itu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan juga sama seperti itu. Kemudian penilaian akhir semester pas. Nah, nilai pas ini akan otomatis muncul ketika di CBT-nya sudah diujiankan gitu ya. Nanti akan muncul di sini nilai pasnya berapa gitu ya. Nanti muncul juga nilai akhirnya gitu ya, untuk nilai pas. Kemudian berikutnya nilai rapot. Nah, nilai rapot ini nilai keseluruhan gitu. Kalau sudah mulai dari penilaian CBT, ujiannya itu, nilai pengetahuan, nilai keterampilan semua sudah terisi, maka akan muncul di sini gitu ya. Keterampilan akan muncul di sini gitu ya. Sosial, nah, ini tadi yang sudah diisi ya. Ini hasil penilaian ke-1 misalkan. Yang belum berarti street gitu. Yang tadi diisi. KI 2, nah di sini semuanya tinggal dicekkan aja di sini gitu ya. Itu di backup nilai lapor. Kemudian berikutnya kalender kelas. Nah, kalender kelas ini merupakan jadwal ataupun agenda yang telah kita buat. Misalkan tadi pertemuan ke-1 penilaian harian CPT di tanggal 24 misalkan gitu. Kemudian pertemuan ke-1 sama dari tanggal 24 di bulan Maret gitu ya. Kemudian di sini ada juga penilaian langsung penilaian harian begitu ya gitu ya. Nanti tinggal diatur di sini. Ini merupakan kalendernya. Kita bisa lihat, dan kalau misalkan hasil pengamatan kita di sini ada yang salah, nanti tinggal diatur di jadwal ujian dan rencana pembelajaran gitu. Itu mengenai kalender kelas. Kemudian yang terakhir ini menu pengaturan. Menu pengaturan ini misalkan kelas A untuk mengedit, misalkan di sini ada kesalahan. Nah, ini misalkan langsung, misalkan agenda pertemuannya ternyata bukan 12, misalkan 16 pertemuan, langsung edit. Nah, kalau sudah diedit langsung simpan
perubahan ataupun mata pelajarannya salah, bisa ganti gitu ya, kelasnya bisa gitu ya, kemudian untuk terganti gitu, simpan perubahan. Oke, seperti itu ya. Kita kembali ke 12, 14 misalkan, simpan perubahan. Oke, berhasil disimpan. Nah, itu panduan secara singkat pengoperasian menu e-learning bagi guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih.